Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hygiene dan sanitasi pengolahan makanan. Mulai dari peraturan yang berlaku, personal hygiene, mutu dan keamanan pangan, SSOP, sanitasi peralatan dapur, hingga pengendalian hama. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan kesehatan konsumen. Agar lebih mudah dipahami, setiap pembahasan juga akan disertai contoh nyata yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada peraturan perundangan dan tempat pengolahan makanan. Dalam pengelolaan makanan, masih banyak permasalahan yang sering ditemukan. Misalnya sanitasi tempat yang kurang baik, makanan yang terkontaminasi akibat kontaminasi silang, penggunaan peralatan yang tidak bersih, penjama makanan yang kurang menjaga kebersihan diri, hingga keracunan akibat bakteri, virus, maupun bahan kimia. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hygiene dan sanitasi? Hygiene adalah upaya menjaga kebersihan diri agar tidak menjadi sumber penyakit, sedangkan sanitasi adalah usaha menjaga kebersihan lingkungan, fasilitas, dan peralatan agar makanan tetap aman dikonsumsi. Penerapan hygiene dan sanitasi dilakukan di berbagai tempat pengolahan makanan, seperti restoran, rumah makan, jasa boga, atau catering. Ada pula kantin, depot air minum, pedagang kaki lima, hingga industri rumah tangga pangan. Di Indonesia, pelaksanaannya diatur melalui Undang-Undang Pangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, serta berbagai peraturan BPOM mengenai keamanan pangan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memiliki izin usaha, dan untuk usaha tertentu harus memiliki sertifikat laik hygiene dan sanitasi sebagai bukti bahwa tempat usahanya memenuhi persyaratan kesehatan. Seorang penjamah makanan juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sehat, bebas penyakit menular, menjaga kebersihan diri, menggunakan pakaian kerja yang bersih, memakai alat pelindung diri apabila diperlukan, dan tidak bekerja ketika sedang sakit. Contoh nyata, misalnya, seorang penjual memotong ayam mentah menggunakan talenan, kemudian tanpa mencucinya langsung digunakan untuk memotong mentimun yang akan disajikan sebagai lalapan. Bakteri dari ayam mentah dapat berpindah ke mentimun dan menyebabkan kontaminasi silang yang beresiko menimbulkan keracunan makanan. Yang kedua, personal hygiene. Selanjutnya, kita membahas tentang personal hygiene atau hygiene perorangan. Personal hygiene adalah kebiasaan seseorang dalam menjaga kebersihan diri agar tidak menjadi sumber pencemaran makanan. Tujuan utamanya adalah mencegah perpindahan mikroorganisme dari penjamah makanan ke makanan, mengurangi resiko keracunan pangan, serta menjaga mutu makanan yang akan dikonsumsi masyarakat. Kebersihan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan, sikap, ketersediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, kebiasaan kerja, dan kondisi kesehatan. Sumber pencemaran bisa berasal dari tangan yang kotor, rambut yang tidak tertutup, batuk atau bersin, pakaian yang kotor, bahkan kebiasaan menyentuh wajah atau mencicipi makanan menggunakan tangan. Karena itu, setiap penjamah makanan harus mandi secara teratur, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan, memakai pakaian kerja yang bersih, menggunakan penutup kepala, masker, dan sarung tangan bila diperlukan, serta menghindari kebiasaan yang dapat mencemari makanan. Contoh nyatanya, bayangkan seorang karyawan selesai dari toilet lalu langsung membuat nasi goreng tanpa mencuci tangan. Tangan yang terlihat bersih belum tentu bebas dari bakteri. Jika bakteri berpindah ke makanan, konsumen bisa mengalami diare atau keracunan makanan. Yang ketiga, mutu dan keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah berperan membuat peraturan, menetapkan standar keamanan pangan, melakukan pengawasan, inspeksi, dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Produsen bertanggung jawab menerapkan praktik hygiene yang baik, menjaga mutu produk, memisahkan bahan mentah dan matang, serta memastikan suhu penyimpanan tetap aman. Sementara itu, konsumen juga memiliki peran penting, yaitu memilih makanan dari sumber yang terpercaya, menyimpan dan mengolah makanan dengan benar, serta melaporkan apabila terjadi keracunan pangan. Dalam Islam juga dikenal sebagai konsep halal dan thayyib. Halal berarti makanan tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti makanan tersebut baik, aman, sehat, dan bermutu.
Apabila keamanan pangan tidak dijaga, dampaknya bisa sangat besar, mulai dari keracunan makanan, penyakit bawaan pangan, hilangnya kepercayaan konsumen, hingga kerugian ekonomi bagi pelaku usaha. Bahaya pada pangan terdiri dari 3 jenis, yaitu bahaya fisik, biologis, dan kimia. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak hingga matang sempurna, menyimpan bahan makanan pada suhu yang sesuai, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman. Contoh nyatanya, misalnya ada pedagang yang tetap menjual ayam yang sudah berbau karena tidak ingin rugi. Walaupun ayam tersebut dimasak, kualitasnya sudah menurun dan tetap beresiko menyebabkan keracunan makanan. Oleh karena itu, bahan baku yang sudah rusak sebaiknya tidak digunakan. Yang keempat, SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedure adalah prosedur tertulis yang mengatur kegiatan sanitasi secara rutin di tempat pengolahan makanan. Tujuannya adalah mencegah kontaminasi, menjaga kebersihan lingkungan produksi, dan memastikan keamanan pangan tetap terjamin. Penerapan SSOP juga memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi resiko keracunan pangan, meningkatkan mutu produk, mempermudah proses audit, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. SSOP memiliki 8 aspek penting, yaitu keamanan air, kebersihan permukaan yang bersentuhan dengan makanan, pencegahan kontaminasi silang, penyediaan fasilitas cuci tangan dan toilet, perlindungan dari kontaminan lingkungan, penyimpanan bahan kimia yang benar, kesehatan karyawan, serta pengendalian hama. Contoh nyatanya, setelah selesai memotong daging ayam, seorang karyawan mencuci talenan menggunakan sabun, membilasnya dengan air bersih, lalu menyemprotkan cairan sanitasi sebelum digunakan kembali untuk memotong sayuran. Langkah tersebut merupakan salah satu contoh penerapan SSOP yang benar. Yang kelima, hygiene dan sanitasi peralatan dapur serta hotel. Peralatan dapur yang bersih sangat penting karena dapat mencegah perpindahan mikroorganisme ke makanan. Peralatan yang digunakan harus dicuci setiap selesai digunakan dan disanitasi secara berkala. Tahapan pembersihan meliputi scraping, flushing, washing, rinsing, sanitizing, dan drying. Beberapa peralatan memerlukan perlakuan khusus, misalnya oven dan grill harus dibersihkan dari kerak dan lemak. Serbet harus dicuci atau diganti secara rutin. Meja kerja dan lantai harus didesinfeksi, sedangkan grease trap perlu dibersihkan secara berkala. Pada hotel, sanitasi dilakukan dengan membersihkan permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu dan remote televisi, mencuci linen sesuai standar, serta membersihkan kamar mandi secara rutin. Contoh nyatanya, sebuah piring terlihat bersih, tetapi masih terasa berminyak karena tidak dibilas dengan benar. Sisa minyak tersebut dapat menjadi tempat menempelnya bakteri. Oleh karena itu, proses pencucian tidak boleh hanya sekedar terlihat bersih, tapi harus melalui semua tahapan pembersihan dan sanitasi. Yang keenam, pengendalian hewan pengganggu atau pest control. Pengendalian hama juga merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan pangan. Hama seperti lalat, semut, kecoa, tikus, nyamuk, dan cicak dapat membawa mikroorganisme penyebab penyakit dan mencemari makanan. Untuk mencegahnya, area pengolahan makanan harus selalu bersih. Makanan disimpan dalam wadah tertutup, sampah dibuang secara rutin, celah masuk hama ditutup, ventilasi dipasang kasa, serta dilakukan pemasangan perangkap apabila diperlukan. Jika investasi sudah cukup berat, sebaiknya menggunakan jasa pengendalian hama yang profesional agar penanganannya aman dan tidak mencemari makanan. Contoh nyatanya, misalnya tempat sampah di dapur dibiarkan terbuka semalaman. Akibatnya banyak lalat datang dan hinggap pada sampah. Keesokan harinya, lalat tersebut berpindah ke makanan yang akan disajikan kepada pelanggan, sehingga makanan menjadi terkontaminasi. Demikian pembahasan mengenai hygiene dan sanitasi pengolahan makanan. Dari materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa keamanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti mencuci tangan, membersihkan peralatan, menyimpan makanan dengan benar, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja. Dengan menerapkan semua itu, kita dapat menghasilkan makanan yang aman, sehat, berkualitas, dan layak dikonsumsi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.